Kalian pernah gak sih mikir, kenapa hubungan antar negara itu bisa damai dan tertib? Di balik semuanya, ternyata itu ada aturan main yang harus dipatuhi. Namanya adalah prinsip-prinsip hukum diplomasi. Nah, hari ini saya akan membahas tentang fondasi utama dari hukum diplomasi supaya kita semua makin paham nih gimana sih prinsip-prinsip negara itu bisa saling percaya dan kerjasama dengan baik. Oke, sebelumnya, halo, perkenalkan, saya Michael. Hari ini gue akan membahas tentang prinsip-prinsip hukum diplomasi. Sebelumnya, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jadi, hari ini kita akan membahas tuntas dasar-dasar yang membuat hubungan antar negara itu bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu Indonesia itu meratifikasi hukum apa untuk hubungan diplomatik itu ada pada Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Jadi Indonesia itu meratifikasi hukum tersebut di Indonesia. Jadi prinsip yang pertama itu adalah kedaulatan dan kesetaraan negara. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara itu harus diperlakukan dengan secara setara tanpa adanya yang lebih dominan atau yang lebih rendah. Jadi di sini nggak ada derajat dalam diplomatik. Berdasarkan pasal 3 Konvensi Wina tahun 1991 itu menegaskan bahwa diplomat itu harus dianggap sebagai perwakilan negara yang setara dan independen. Jadi di sini tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Di mana juga contohnya, contohnya itu diplomasi itu secara diplomasi antara Indonesia dan Jepang. Nah itu walaupun Jepang pernah menjadi Indonesia nih dan Jepang itu negara maju, tidak boleh mereka mengatakan bahwa Indonesia lebih rendah dan Jepang lebih tinggi. Di situ udah salah. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa keduanya harus setara supaya diplomasi itu berjalan dengan baik, bisa dilakukan. Oke, kita bahas ke poin yang berikutnya, poin kedua, itu tentang prinsip imunitas atau imunitas diplomatik. Jadi, prinsip ini memberikan perlindungan antara diplomat dan kantor diplomatik. Jadi, prinsip yang kedua itu imunitas atau ketidakterikatan hukum antara diplomat dan kantor diplomatik. Jadi keduanya itu uh, berada dalam status hukum yang berbeda. Jadi mereka imun jika terjadi sesuatu uh, karena hukum mereka itu berbeda berlakunya dengan hukum negara penerima. Jadi ini juga diatur dalam pasal 29 dan pasal 31 Konvensi Wina tahun 1991 yang mengatur tentang hubungan diplomat itu nggak bisa diganggu gugat di negara tempat mereka bertugas. Jadi um, diplomat dan kantor diplomatik itu dilindungi dari tindakan hukum dan campur tangan negara penerima. Contohnya, apabila diplomat dari Amerika di Indonesia itu melakukan tindakan kriminal atau dilarang hukum di negara Indonesia. Nah, mereka itu tidak bisa dihukum di negara kita. Hukum yang berlaku di Indonesia. Karena mereka itu bersifat imunitas. Konsep ini berlaku bagi mereka disebut diplomat dan tempat mereka bertugas atau kantor diplomatik. Begitu. Kita lanjut ke poin ketiga. Prinsip inviolabilitas kantor diplomatik dan dokumen resmi. Jadi, prinsip inviolabilitas ini menyatakan bahwa kantor diplomatik dan dokumen resminya itu harus dihormati dan nggak boleh diserang atau dirusak sebagai perhitungan dari diplomat dan hubungan negara. Jadi pas
di pasal 22 Profesi Wina tahun 91 itu menyebutkan bahwa kantor diplomatik harus dihormati dan bebas dari gangguan atau tindakan kekerasan. Di sini menyatakan bahwa dalam prinsip inviolabilitas ini, kantor diplomatik dan dokumen resminya itu harus dijaga, dilindungi oleh negara penerima. Jadi, situ kantor diplomatik itu nggak boleh sama sekali yang terkena gangguan ataupun intervensi dari luar, dari pihak manapun. Contohnya kedutaan besar uh, dari negara lain berada di negara penerima. Maka di situ negara penerima itu harus melindungi dan menjaga dari serangan dari pihak manapun untuk diplomat tersebut begitu atau kedutaan besar itu. Di sini negara penerima wajib menjaga itu supaya di sini hubungan antar negara itu baik, berjalan dengan baik gitu. Kita masuk ke prinsip terakhir yaitu prinsip non-intervensi. Jadi di prinsip ini menyatakan bahwa uh, negara itu dilarang untuk campur tangan terhadap negara lain. Jadi di prinsip non-intervensi ini diploma itu dilarang dari negara tersebut campur tangan nih terhadap negara yang penerimanya begitu. Supaya menjaga kedaulatan dan stabilitas dari negara tersebut gitu. Ini juga diatur dalam pasal 41 Konvensi Wina tahun 1961 teman-teman. Menegaskan bahwa diplomat itu harus menghindari tindakan yang bisa merusak kedaulatan negara lain. Jadi mereka dilarang mengintervensi negara lain atau negara penerima, walaupun jadi kerusuhan, jadi masalah. Mereka dilindungi oleh negara penerima dan mereka tidak boleh mengintervensi negara tersebut begitu atau ikut campur. Contohnya tidak boleh memanfaatkan diplomat untuk melakukan campur tangan politik dalam negara lain ataupun masalah ekonomi. Jadi walaupun di sana terjadi kerusuhan politik, intervensi dari mana-mana dari di negara tersebut. Nah, diplomat ini dilarang ikut campur intervensi negara itu, campur berurusan dengan politik di negara itu. Boleh. Nah, itu prinsip non intervensi. Mungkin itulah fondasi utama, prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik yang menjadi fondasi yang paling penting agar hubungan antar negara itu berjalan harmonis dan penuh dengan rasa aman. Tanpa prinsip-prinsip ini tentu dunia internasional itu bakal chaos teman-teman. Makanya sebagai generasi muda dan calon diplomat kita itu harus mati prinsip-prinsip ini. Ya, oke. Dan sampai dengan akhir, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga materi ini bisa membantu menambah wawasan kita dan memperkuat pemahaman kita tentang hukum diplomat. Ingat, menjaga hubungan baik antar negara itu ibarat menjaga hubungan dengan orang terdekat kita. Harus menurut hormat dan saling percaya. Oke, sampai jumpa di materi kita. Terima kasih. See you.